Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan pada kesempatan kali ini Miftah ICT bisa berbagi terkait topik pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Harapan besar dari penjelasan ini dapat memberikan kontribusi pemahaman terkait dengan isu kebijakan pendidikan dan menyusun agenda setting pada mata kuliah kebijakan pendidikan. Secara konsep dasar terkait dengan kebijakan pendidikan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 31 menggarisbawahi bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warga. Implikasinya adalah pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan antara pemerintah dengan warga negara secara eksplisit tergambar melalui pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya dijelaskan dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 tercetus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dapat kita simak, yaitu terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam pelaksanaannya diatur secara khusus dalam PP atau peraturan pemerintah. Adapun terkait dengan regulasi kurikulum pendidikan di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pendidikan sejak zaman dahulu, yaitu masa kolonial Belanda sampai saat ini. Telah terjadi perubahan regulasi kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan sosial, hukum, dan ekonomi baik tingkat nasional, regional maupun internasional, khususnya di kawasan ASEAN. Regulasi kurikulum yang disusun secara berjenjang melalui kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang kita kenal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja di tingkat regional, khususnya masyarakat ekonomi Asia atau MEA. Pelaksanaan regulasi pendidikan nasional memerlukan peraturan pemerintah dan atau peraturan lain yang berada di bawahnya secara konstitusional. Dalam hal tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbentuk badan hukum, maka pemerintah harus menggali rasa keadilan masyarakat yang didasarkan pada Undang Dasar 45. Ada beberapa pakar menyampaikan terkait dengan landasan konsep dasar kebijakan pendidikan. Dapat kita pahami diantaranya adalah kebijakan yang dimaksud adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati, yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan pembimbingan sesuatu organisasi. Dengan demikian, kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Lebih lanjut, kebijakan publik merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis, dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir, dan batasan-batasan dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti.
Kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang disebut pembuatan kebijakan itu menghasilkan suatu akibat yang dinamakan kebijakan. Lebih lanjut terkait dengan kebijakan pendidikan dapat kita simak, juga sudah kami sampaikan di materi sebelumnya. Yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan oleh Majid adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah dan strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Wujud dari kebijakan pendidikan ini berupa undang-undang pendidikan, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut dengan pendidikan. Komponen kebijakan pendidikan ini yaitu kemarin kami jelaskan ada tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Sekarang pada intinya yang dimaksud dengan hakikat kebijakan pendidikan adalah semua proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah serta strategi pendidikan yang dijelaskan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Jadi pada intinya konsep pendidikan ini dirumuskan, dibuat, diputuskan, dan dilaksanakan berdasarkan kajian penelitian yang sesuai pada zamannya. Artinya kebijakan pendidikan ini akan selalu berubah dan mengikuti perkembangan waktu. Baik, kita simak ada beberapa prinsip kebijakan pendidikan yang ini penting bagi para calon pendidik atau calon pemangku kepentingan atau para pemangku kebijakan pendidikan. Apa saja prinsip kebijakan pendidikan? Yang pertama, kebijakan pendidikan pada prinsipnya sebagai penegasan maksud dan tujuan daripada visi misi pendidikan. Yang kedua, kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkungan kewenangannya, gitu ya. Yang ketiga, kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional. Yang keempat, kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah. Yang kelima, kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi. Yang keenam, kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif. Yang ketujuh, kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan. Itu setidaknya ada 7 prinsip yang perlu kita perhatikan. Kemudian aspek kebijakan publik. Ya, lepas kebijakan pendidikan adalah merupakan bagian daripada kebijakan publik, yaitu pelaksanaan menyangkut pada strukturnya. Yang kedua, kebijakan pemerintah dilaksanakan tidak hanya oleh badan-badan pemerintah sendiri, namun bersama organisasi swasta, individu, media, masyarakat, itu tercakup dalam merumuskan kebijakan publik. Yang ketiga, kebijakan yang diambil pemerintah akan selalu menimbulkan akibat terhadap kehidupan masyarakat selaku pengguna. Aktor dalam perumusan kebijakan yang perlu kita simak terdiri dari individu, kelompok, para pelaku pendidikan yang terlibat dalam berbagai kondisi sebagai satu kesatuan sistem kebijakan pendidikan. Ini harus komprehensif. Instrumen untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan yaitu ada upaya hukum, langkah hukum, kemudian mempertimbangkan dimensi layanan, kemudian ada unsur dana, kemudian ada pajak, kemudian ada sesuai dengan situasi kondisi. Ini untuk topik yang kedua, subtopik yang kedua terkait dengan agenda kebijakan.
Perlu kita simak, agenda kebijakan atau agenda setting merupakan langkah kunci yang harus dilalui sebelum suatu isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. Jadi ini merupakan langkah kunci yang harus ditempuh sebelum menjadi sebuah agenda pemerintah. Masalah merupakan keadaan atau kondisi yang mampu menciptakan ketidakpuasan pada sebagian besar orang dan mendorong mereka untuk memenuhi ketidakpuasan atau mencari penyelesaian. Ini agendanya harus berangkat dari akar masalah. Apa saja yang terlibat? Yaitu ada Kemendikbud ya, selaku kementerian leading sektornya, ada Kementerian PAN, guru, dosen, peneliti, praktisi, kemudian maupun organisasi pelaksananya, yaitu Kemendikbud, Depko, Depdiknas, provinsi, kabupaten, kota, kemudian untuk satuan baik dari SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Terus pada intinya masalah tidak selamanya dapat menjadi masalah publik. Suatu masalah dapat menjadi masalah publik apabila syaratnya yang pertama adalah memiliki dampak yang luas. Yang kedua melibatkan banyak aktor, dan yang ketiga menimbulkan persepsi yang sama antar aktor. Ini menjadi sebuah agenda dalam merumuskan, dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan prioritas. Kriteria untuk membedakan masalah publik yaitu diambil dari dimensi berdasarkan analis para aktor perumus kebijakan, berdasarkan pada kemurnian persoalan, kemudian persoalan publik yang didasarkan pada jumlah orang yang dipengaruhi dan hubungan antar aktor yang dibedakan persoalan distributifnya. Agenda sistemik sering masih memerlukan tahapan panjang melalui konsensus untuk dapat menentukan apakah masalah tersebut memperoleh persepsi yang sama sebagai masalah publik. Nah, ini pernah saya lalui juga terkait dengan belanja masalah pada Pemprov Jateng untuk agenda dalam merumuskan agenda kebijakan publik. Itu kita mengundang stakeholder terkait, baik dari jajaran OPD atau organisasi perangkat daerah provinsi, vertikal bersama kabupaten kota, yaitu ada dinas-dinasnya, ada bapedanya, kemudian para aktor-aktornya yaitu para pelaku guru, kemudian para pengelola lembaga, dan para swastanya harus kita libatkan dengan cara need assessment atau belanja masalah untuk mendapatkan masukan atau suara-suara mereka untuk kita FGD-kan dan kemudian menjadi sebuah masukan besar dan dijadikan sebuah bahan untuk kita petakan yang skala prioritas dan yang utama yang sesuai dengan perkembangan pada saat ini, seperti halnya proses rekrutmen pada zonasi gitu ya, prosentasenya, kuotanya, dan seterusnya, apa yang menjadi kendala, kemudian apa yang menjadi usulan-usulan mereka. Nah, seperti ini selaku aktor, selaku pemangku pemerintah harus bisa mengakomodir para suara-suara atau informan tersebut dari bottom up atau dari akar rumput. Kemudian pendekatan dalam pembuatan agenda kebijakan. Ini pendekatannya setidaknya ada 5, yaitu secara pluralistik, harus mengakomodir semua kepentingan. Kemudian secara elitis, kelompok-kelompok tertentu harus kita perhatikan. Kemudian negara, pusat kekuasaan, yaitu dari eksekutifnya, baik dari
Kemendikbud ya, atas instruksi Presiden, kemudian Kemendikbud dan kepada OPD Pemprov sampai kabupaten kota. Kemudian model inisiatif yaitu mendapatkan sebuah performa model tersendiri dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing lokal. Kemudian pada model akses. Nah, model akses ini kebermanfaatannya memungkinkan ini memiliki nilai yang maksimal lebih baik dan nilai manfaatnya. Dalam dan 1981 analisis kebijakan kami tegaskan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiry dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat politis untuk memecahkan masalah kebijakan. Jadi jelas ya, analisis kebijakan pada intinya adalah ini menggunakan beberapa metode yang mendayagunakan informasi dalam rangka untuk mengambil sebuah keputusan secara politis dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang ada. Proses isu menjadi agenda kebijakan ini paling tidak dapat kita kategorikan yang menjadi isu-isu. Kemudian langkah-langkahnya, masalah sosial harus diketahui, kemudian diterima kelompok, selanjutnya bergabung dengan kelompok yang berbeda menjadi sebuah isu ya, gitu ya. Jadi mengcombine beberapa kelompok persoalan pada akhirnya sampai pada agenda publik. Nah, ini kuncinya. Kemudian baru tindakan pengartikulasian isu sampai pada agenda pemerintah. Ini penting, sampai sudah bisa diagendakan pada akhirnya menjadi sebuah keputusan mengenai beberapa masalah telah dibuat. Selanjutnya di akhir adalah kelompok mulai menekankan strategi isu terkait. Jadi untuk menjembatani beberapa kepentingan, beberapa kelompok, beberapa perbedaan di sana tergambarkan dan secara tahapan dan transparan. Strategi untuk memperbesar peluang suatu masalah dapat masuk dalam agenda kebijakan pemerintah, yaitu dengan cara efek yang ditimbulkan oleh suatu masalah, membuat analogi dan mengaitkannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkan dengan simbol-simbol dan nilai-nilai yang dianut suatu negara, tidak dapat dilakukan oleh swasta sendiri. Kemudian ketersediaan teknologi. Ini aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi. Ini yang dapat kita perhatikan, tahapan dari agenda setting dilalui atau suatu isu telah masuk agenda pemerintah, maka tahapan berikutnya adalah membuat formulasi kebijakan yang melibatkan ya aktor-aktornya itu adalah birokrasi, birokrasinya, pemerintahnya, kemudian pemikir di luar birokrasi, terjadi balancing, kemudian anggota dewan secara individu, karena dewan adalah suara rakyat mewakili masyarakat, kemudian ada pihak-pihak swasta atau kelompok kepentingan seperti LSI, media dan seterusnya yang terkait dengan swasta, itu harus kita perhatikan. Jadi paling tidak empat ini yang menjadi para pelaku atau aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi merumuskan sebuah kebijakan pendidikan. Sebagai tambahan, problem yang dimiliki pemerintah dalam setiap pemecahan masalah adalah kurangnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah tentang masalah dan kurangnya informasi yang dimiliki pemerintah tentang hubungan sebab akibat timbulnya masalah. Alat bantu untuk membantu menganalisis masalah dan mencari pemecahan masalah dalam proses formulasi adalah perhitungan social cost dan efek perluasan manfaat, dan decision analysis atau pohon pembuatan keputusan. Ini yang menjadi kunci di mana dalam membantu menganalisis sebuah pemecahan masalah itu harus diperhitungkan betul tentang social cost-nya.
ya, ongkos besar untuk masyarakat itu seperti apa dan efeknya yang jelas. Kemudian pohon pembuatan keputusan artinya itu siapa yang terkait di sana, yang punya kepentingan di sana, dan pelaku-pelakunya itu harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Ini dalam SDGs bentuk link and image itu seperti sekolah kejuruan itu harus juga memiliki sebuah konsep dalam membentuk keterkaitan antara lulusan dengan studi. Itu kan dengan pengajarannya dan SDM pendidik dan tenaga kependidikannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ini salah satu contoh. Baik, sekarang konsep mengenai isu strategis kebijakan pendidikan. Dapat kita temukan beberapa literasi. Isu kebijakan, isu strategisnya yaitu mencakup aspek kualitas pendidikan untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, masa depan dunia kerja pasca pandemi ini. Artinya di sini kita tidak melepaskan daripada pendidikan untuk semuanya, kualitasnya, TI, perkembangan TI karena era 4.0. Kemudian yang jelas kita tertantang kepada asas solidaritas, kemitraan, kolaborasi. Kemudian menurut Arsyad 2019 yang mencakup isu strategis yang menjadi pertimbangan adalah peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan. Ini penting sekali. Kemudian pemerataan dan perluasan akses pendidikan, ketercapaian standar pendidikan nasional, dan kemerosotan akhlak dan budi pekerti. Ini yang akhir-akhir ini generasi milenial menjadi sorotan penting gitu ya. Itu di samping juga peningkatan mutu, relevansi dengan kebutuhan di lapangan dan daya saing keluaran pendidikan ini menjadi penting, dan daerah-daerah tertinggal, terluar, terdalam, terisolasi itu menjadi perhatian juga dalam pemerataan dan akses pendidikan. Dapat kami simpulkan dalam kaitannya pengertian hakikat kebijakan pendidikan ini, yaitu yang dimaksud dengan hakikat kebijakan pendidikan adalah semua proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah dan strategi pendidikan yang dijelaskan dari visi misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Aktor dalam perumusan kebijakan terdiri dari individu, kelompok, dan para pelaku pendidikan yang terlibat dalam berbagai kondisi sebagai suatu kesatuan sistem kebijakan pendidikan. Aktor-aktor perumus diantaranya adalah birokrasi publik, pemikir di luar birokrasi, kelompok kepentingan, dan anggota dewan secara individu. Adapun isu strategi kebijakan pendidikan yang perlu diperhatikan yaitu mencakup kualitas pendidikan untuk semua. Kemudian berbasis teknologi informasi, kemudian ada kemitraan, solidaritas, serta kolaborasi. Dan yang terpenting adalah kualitas mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Terkait dengan agenda setting atau agenda kebijakan, yaitu langkah kunci yang harus dilalui sebelum suatu isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. Pendekatan dalam pembuatan kebijakan, agenda kebijakan, yaitu diantaranya adalah pluralistis, mempertimbangkan para pemangku, pluralistik, elitis, kelompok elit,
kemudian birokratis atau pemerintahan, pemegang kekuasaan, kemudian model inisiatif, harus bisa membuat suatu model, kemudian ada implementasi atau model aksesnya. Saya kira demikian paparan kali ini, dan seterusnya bisa ditelusuri dalam pustaka yang sudah kami telusuri lebih lanjut, dan kami cukup untuk Miftah bisa berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi kami sertakan dalam link pada komentar konten ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.